Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Semangat nggak pembelajaran ini? Semangat, Bu. Sudah siap? Siap, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tidak hadir? Tidak ada, Bu. Tidak. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Tridharma, Hadir, Bu. Esa Dwifa, Hadir, Bu. Dilo, Hadir, Bu. Kreli, Hadir, Bu. Nando, Hadir, Bu. Robi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ada semangat berarti belajar hari ini. Nah, anak, sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita pelajari hari ini dapat kita terima dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang kita mau belajar apa? Tidak ada, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 2, volume bangun ruang di pembelajaran keempat, bangun ruang. Nah, fokusnya pada hari ini kita akan membahas tentang volume kubus. Apa sih tujuannya, Bu, belajar volume kubus hari ini? Nah, tujuannya supaya kita bisa mengetahui rumus volume itu bagaimana, cara mencari panjang, mencari lebar, atau mengetahui panjang yang mana, tinggi yang mana, lebar yang mana. Jadi seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberi gambaran sedikit. Anak-anak bisa melihat bentuk kelas ini, bentuknya seperti apa? Kotak, Bu. Seperti kotak ya, seperti persegi ya. Jadi di dalam ruang kelas ini sudah diberi ya, ataupun sebelum orang membuat kelas ini sudah diukur panjangnya yang mana, atau panjangnya berapa, nanti tingginya berapa, nanti lebarnya berapa. Jadi seperti itu. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Jadi kelas ini memiliki panjang, tinggi, dan lebar yang sama ya, Bu? Iya, benar. Jadi bukan sama ya. Mungkin panjangnya itu agak sedikit beda, kemudian lebarnya beda, ataupun ada sebuah bangunan yang berbentuk persegi itu ukurannya sama. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang anak-anak silakan buka buku halaman 4 untuk kita mengetahui lebih lanjut tentang materi kubus. Oke, anak-anak, sekarang bukunya dibuka halaman 4. Nah, di situ ada kegiatan ayo mengamati. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang volume kubus ya. Kubus adalah balok yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang sama. Kubus memiliki 6 sisi yang sama. Sisi kubus berbentuk persegi. Nah, di situ kan ada contoh kan. Nah, perhatikan contoh balok di bawah ini. Nah, sekarang Ibu akan menggambarnya. Nah, anak-anak, perhatikan ini adalah gambar balok yang ada di buku siswa ya. Silakan perhatikan. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasannya. Jika dipandang sebagai balok, maka gambar di atas akan diketahui panjang. Panjang, ini panjang ya anak-anak. Ini panjang. Panjangnya ada berapa di situ? Ada 3. Terus ada lebar. Ini lebar. Lebarnya ada 3. Terus ada tinggi. Ini tinggi ya. Nih. Tinggi ada berapa? 3. Nah, volume kubus di atas adalah diketahui ya. Nah, panjangnya ada 3, lebarnya ada 3, tingginya ada 3. Jadi rumus volume itu adalah panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi ya. S dikali S dikali S, atau sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Berapa anak-anak? 3 kali 3 9 kali 3 27. Nah, di situ ada 27 kubus satuan. Nah, kubus satuan. Kenapa sih dibilang kubus satuan? Karena di dalam balok ini ya, itu masih terdapat bagian kubus-kubus kecil. Makanya disebut sebagai kubus satuan. Udah paham? Oke. Nah, anak-anak, di halaman yang selanjutnya di situ ada sedikit penjelasan lagi. Volume kubus dapat diperoleh dengan cara berikut. Volume kubus adalah hasil
kali panjang sisi dengan panjang sisi dan dikali lagi dengan panjang sisi. Sudah benar belum ini rumusnya? Sudah. Nah, secara matematis dapat ditulis rumusnya itu P sama dengan P dikali L dikali T. Artinya volum sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi, atau panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi, atau S pangkat 3. Seperti itu ya, atau mau disingkat lagi P sama dengan S pangkat 3. Nah, ini adalah rumus mencari volum kubus. Oke. Nah, di situ ada contoh lagi. Hitunglah volum kubus berikut dengan kubus satuan. Ayo anak-anak, di situ ada berapa? Panjang rusuknya ada 4. Ada 4. Nah, kemudian lebarnya ada berapa? 4. Tingginya ada 4. Nah, sekarang dikalikan 4 dikali 4 sama dengan 16. 16 dikali 4 sama dengan 64 kubus satuan. Oke. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, udah paham? Oke. Sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan asik mencoba. Nah, anak-anak, sekarang ibu mau membagi tugas kelompok. Jadi di dalam kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, di situ bukan hanya misalnya kelompok satu itu perempuan, bukan gitu ya, maksudnya itu campuran ya. Nah, jadi nanti anak-anak bentuk kelompok seperti itu. Kemudian nanti ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Paham? Oke. Ayo anak-anak, sekarang silakan membentuk kelompok. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah. Sekarang ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas itu ya. Nah, di situ kan ada kegiatan apa anak-anak? Asik mencoba. Nah, di situ ada masing-masing gambar kubus satuan. Nah, ibu akan membagikan gambar dari kubus satuan tersebut ya. Nah, ini adalah gambar dari kubus satuan yang ada di buku siswa. Kemudian nanti anak-anak kerjakan sesuai dengan rumusnya. Kemudian nanti misalnya di dalam satu kelompok itu misalnya Ersa. Nah, Ersa itu bisa menjelaskan kepada temannya yang lain bagaimana cara mengerjakan ini, atau menjelaskan bagaimana cara mencari volum kubus sampai semua anggota kelompok mengerti. Paham? Paham nggak? Oke, sekarang ibu akan membagikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, anak-anak sudah selesai mengerjakan tugas kelompok? Nah, tadi sudah dijelaskan semua belum dengan anggota kelompoknya? Sudah. Oke. Sekarang ibu akan memberikan kuis. Nah, di dalam kuis ini tidak ada yang boleh membantu temannya ya. Misalnya ibu akan menanya Tridharma nggak boleh dibantu oleh Ersa. Nanti ibu akan bertanya kepada Tridharma. Nah, Tridharma, coba hitung. Di sini ada kubus satuan. Kubus satuan ini panjangnya ada berapa? 5, Bu. Ada 5. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita masukkan ke dalam rumus P sama dengan panjang sisi dikali panjang sisi dikali panjang sisi. Tadi panjangnya ada berapa, Li? 5. Sekarang kita hitung lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang kita hitung tingginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke, 5 dikali 5 berapa? 25. 25 dikali 5? 125. Oke, 125. Pintar ya. Sudah hafal kalian. Kubus Satuan. Oke, kubus satuan. Sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Oke. Jadi anak-anak sudah tahu cara mencari volum kubus? Sudah, Bu. Oke, pintar. Tepuk tangan.
Ibu akan memberikan sebuah evaluasi. Nah, kunci dari kita mengerjakan volume tugas ini adalah yang pertama kita harus hafal perkalian. Kemudian kita harus mengerti mana yang termasuk panjang, mana yang termasuk lebar, kemudian mana yang termasuk tinggi. Nah, itu adalah kunci dari kita mencari suatu volume kubus. Nah, kemudian tadi kita juga sudah mengerjakan tugas kelompok ya. Nah, jadi tadi Ersa sudah menjelaskan kepada Tridharma dan teman-teman yang lainnya, sehingga teman-teman yang lainnya mengerti semua. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, evaluasinya tadi sudah cukup segitu saja. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulannya pada tugas kelompok hari ini kita juga sudah mencari volume kubus, kita sudah mengetahui mana yang panjang, mana yang tinggi, mana yang lebar. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya tadi ada yang belum mengerti lagi, boleh ditanyakan kembali sama Ibu. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, sudah paham? Paham, Bu. Sekarang Ibu akan memberikan LKS ya. Nanti anak-anak kerjakan dan akan dikumpulkan pada hari ini juga. Nah anak-anak, Ibu akan memberikan LKS. Nanti siapa yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Nih, silahkan dikerjakan LKS-nya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. sekarang silahkan dikumpulkan. Bu ambil ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk pekerjaan rumah, Ibu akan memberikan tugas lagi ya kepada anak-anak, dan tolong nanti tugas ini dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nih, silahkan dikerjakan nanti di rumah. Selamat mengerjakan pekerjaan tugas rumah ya. Jangan sampai tidak dikerjakan karena itu akan Ibu masukkan ke dalam penilaian. Paham? Paham, Bu. Oke. Nah anak-anak, ada kabar gembira. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, tidak terasa ya. Nah sekarang mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang volume kubus. Nah, oke. Kemudian kita juga sudah tahu cara mencari volume kubus dari panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi, atau S pangkat 3. Seperti itu. Kemudian anak-anak juga sudah mengetahui tadi di dalam sebuah balok itu ada kubus-kubus kecil lagi yang dimasukkan ke dalam balok tersebut. Kemudian sekarang kita akan melakukan sebuah refleksi apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi ketika Ibu sudah menjelaskan, anak-anak masih ada yang belum mendengarkan dengan baik penjelasan dari Ibu. Semoga kedepannya bisa menjadi pelajaran ya untuk anak-anak selalu mendengarkan penjelasan dari Ibu supaya anak-anak bisa mengerti dalam pelajaran ini. Itu kan juga berguna buat anak-anak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Kemudian tadi ada yang masih belum aktif. Ketika Ibu tanya, tolong di pertemuan yang akan datang yang anak silahkan aktif ya menjawab pertanyaan dari Ibu. Sudah paham? Paham, Bu. Nah tadi kan ada yang sudah berhasil menjawab kuis dari Ibu. Sekarang Ibu akan memberikan sebuah reward. Ayo Tridharma maju. Ibu akan memberikan reward kepada kamu. Ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama, silahkan duduk. Tepuk tangan. Nah, anak-anak. Jadi pembelajaran ini sudah selesai. Ibu mau mengajak anak-anak untuk bernyanyi lagu kebangsaan atau lagu nasional. Silahkan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ayo berdiri. Yuk. Mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia
tanah airku Indonesia. Tangan. Nah, duduk. Yang menjadi catatan penting hari ini yaitu pada intinya kita harus terus belajar tentang volume kubus ini, supaya nanti ketika anak-anak mengerjakan soal ataupun ketika sudah ujian enggak tengok sana, enggak tengok sini dalam mengerjakan sebuah soal. Jadi kuncinya itu belajar dan terus belajar. Karena di awal tadi kita sudah mulai pelajaran dengan berdoa, sekarang kita akan mengakhiri pelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa.